Kriuk-kriuk. Gugus cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Gelombang demi gelombang suara yang jelas berbicara saat esensi jiwa murni yang tidak biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Wajah tubuh yang jiwa Xiao Yan telah berubah menjadi secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk jiwanya sepertinya telah tenggelam dalam cahaya hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sekilas, jiwanya tampak seperti orang yang sebenarnya, menyebabkan jiwa tampak sangat misterius. Bagian dalam sekelompok cahaya jiwa mengandung kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini dibentuk setelah Hall of Souls telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang begitu luas dan perkasa, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Jatuh. Karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiao Yan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk bersamanya di tengah. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk hidup di dalam hutan pegunungan merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini menyebabkan bahkan Magical Beast yang paling ganas di dalam gunung itu berbaring di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengaum. Swos! Aktivitas pelatihan Xiao Yan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi itu memiliki tekanan yang tidak dapat ditahan oleh seseorang. Segera setelah riak menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Banyak tokoh bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka 10.000 kaki jauhnya dari gunung tempat Xiao Yan berlatih. Beberapa dari mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasa shock muncul di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mundur dan baru berangsur-angsur merasa lebih baik setelah meninggalkan gunung dengan radius 10.000 kaki. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah gunung dengan awan yang masih tersisa di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Kelompok Yaolau juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiao Yan telah jauh melampaui Yaolau baik dalam hal douki dan jiwanya. Keberadaan surgawi sempurna, selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di menara pil kecil telah mencapai kondisi ini. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiao Yan cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa dari iblis tua mereka. Mata tetua pertama dari menara pil kecil sedikit iri saat dia menatap gunung tempat Xiao Yan berlatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di keberadaan surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum bisa menyentuh keberadaan surgawi yang sempurna. Sangatlah mungkin untuk mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Kemampuan Xiao Yan untuk mencapai tahap ini telah melebihi harapan terliarnya. Jika seseorang membahas bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao, begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan melakukan perjalanan ke sana bersama Xiao Yan. Saya tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya terukir di tablet klan. Ini adalah janji yang kuberikan pada mereka saat mereka mati saat itu. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit barat yang jauh. Matanya berisi kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya sangat bergelombang. Untungnya, surga memberinya harapan pada saat yang paling sunyi. Di gunung jauh di belakang klan Xiao di kota Wutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiao Yan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, api teratai pemurnian iblis akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh,
Hall of Souls diam-diam mulai bergerak. Mereka mengincar api teratai pemurnian iblis. Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Lao, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya harus menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiao Yan berlatih. Yao Lao sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dimengerti. Hari demi hari berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak menghilang. Sebaliknya, itu secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh alam bintang terpengaruh oleh riak itu. Karenanya, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yao Lao tak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi wajar saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi murid Pavilion Bintang Jatuh. Hanya berjalan-jalan bisa dianggap sebagai pelatihan. Dengan eselon atas Pavilion Bintang Jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid Pavilion Bintang Jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka tumbuh secara samar-samar setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukanlah alkemis dan secara alami hanya menemukan sedikit kesempatan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa berkembang karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah merasakan beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi ini sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Tidak hanya mereka mencoba untuk tidak meninggalkan alam bintang, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiao Yan berlatih. Murid Pavilion Bintang Jatuh yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melonjak. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari keberadaan surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarang orang. Saat Xiao Yan berlatih, beberapa esensi jiwa itu mulai tersebar di seluruh dunia bintang di bawah kendalinya. Jika murid Pavilion Bintang Jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan berbeda dengan jika pil dewa jatuh dari langit. Setelah gelombang pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh alam bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid Pavilion Bintang Jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiao Yan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan latihan para murid sambil membawa beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk berlatih menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari Pavilion Bintang Jatuh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yao Lao tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tak disangka Xiao Yan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi murid Pavilion Bintang Jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa keberadaan surgawi sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru setelah itu atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Ekspresi kelompok Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat yang kuat seperti dunia yang diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiao Yan akan segera bangun. Kelompok Yao Lao sadar bahwa latihan Xiao Yan secara bertahap mendekati akhir. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yao Lao menunggu. Xiao Yan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya.
Penampilan sosok ini sama dengan Xiao Yan. Esensi jiwa yang awalnya berukuran 5 kaki di depan sosok manusia kristal ini hanya setengah ukuran kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan-lahan melayang darinya. Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan isap melonjak dan gugus jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki mulut kristal, Xiao Yan. Bang! Tubuh kristal Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah gugus cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara petir liar menari-nari. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit. Petir berkedip seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema di seluruh dunia bintang. Pada saat yang sama, riak tak terlihat yang luar biasa menyapu dari gunung seperti badai. Sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan. Kelompok Yaola mengungkapkan ekspresi serius saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah digerakkan oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mata Yaola menunjukkan ekspresi kaget. Kekuatan spiritual dari keberadaan surgawi sempurna sebenarnya sekuat ini. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiao Yan saja yang dapat melawan Dou Sheng bintang 2, tetua pertama menara pil kecil membelai jenggotnya dan perlahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Xian di samping. Tubuh fisik naga void kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang yang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Dikabarkan bahwa jika seseorang maju ke keberadaan tingkat D yang legendaris, jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang dihancurkan dengan paksa, benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Keberadaan surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah dari keberadaan tingkat D, tapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keberadaan surgawi tingkat lanjut. Yao Lao berbicara dengan suara muram. Begitu jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, itu tidak berbeda dengan tubuh fisik seseorang. Dimungkinkan untuk memisahkan atau mengkloning jiwa seseorang saat bertarung sehingga bisa bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerjasama antara keduanya tidak ada bandingannya. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Tetua pertama dari menara pil kecil tertawa. Tawanya mengandung rasa iri. Sebelum maju ke keberadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang masih akan tampak sedikit lemah. Biasanya, tidak ada yang akan memanggilnya. Bagaimanapun, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, saat melangkah keberadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang akan dapat hidup dalam bentuk lain. Apalagi kekuatan yang dimilikinya tidak akan kalah dengan tubuh sebenarnya. Kekuatan pertahanannya akan membuat seseorang terdiam. Akan sangat kuat saat bergandengan tangan dengan tubuh sebenarnya dalam pertarungan. Keberadaan surgawi sempurna mungkin masih berada di dalam keberadaan surgawi, tetapi itu sama sekali berbeda dari keadaan tingkat lanjut. Dari sudut pandang tertentu, seseorang dapat dikatakan telah memperoleh pendamping tambahan dengan kerjasama yang tak tertandingi begitu kekuatan spiritualnya mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan rekan tempur ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan keterampilan Dou seperti tubuh ilusi 3000 petir, yang dapat membentuk avatar. Tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh tubuh 3000 ilusi petir tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang dibentuk ketika jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan spiritual yang tak terlihat diam-diam beriak dari awan tebal seperti gelombang air. Seluruh alam bintang telah tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, dia bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang di alam bintang. Xiao Yan menyadari pikiran banyak orang hanya melalui fluktuasi emosional ini. Ini adalah bentuk kontrol lain, wawasan ke dalam hati orang lain. Teknik seperti itu dicapai oleh Xiao Yan dengan keberadaan jiwa surgawi sempurna. Apakah ini keberadaan jiwa surgawi yang sempurna?
Gumaman rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya yang sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Swos. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, fluktuasi spiritual tak terlihat menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap mata, mereka telah melampaui alam bintang sebelum menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam 1 menit singkat, banyak kejadian dalam radius 500 km dari pavilion bintang jatuh tercermin ke dalam pikiran Xiaoyan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus meningkat bukannya berkurang. Fluktuasi tak terlihat menyapu banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam, yang merasa kulit mereka berubah sedikit dingin, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Douzun, tidak dapat melakukannya. Merasakan apapun meskipun diawasi oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiao yang menyebar melampaui 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan mampu mendeteksi beberapa jiwa dari dalam pegunungan yang jarang penduduknya mengamatinya. Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual menyebar dengan cepat. Xiaoyan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan aura spiritual yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan fluktuasi spiritual menyebar jauh melebihi kecepatan tubuh fisik seseorang. Dalam waktu singkat, jiwa Xiaoyan telah mencapai sumber yang membangkitkan perasaan panas itu. Tempat itu dipenuhi dengan pegunungan dan perbukitan. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Ini adalah rasa sakit yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan menjadi agak kusam. Ada 5 jenis api surgawi yang tergabung dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan dapat menyebabkan dia merasakan panas sedikit pun, apalagi rasa sakit yang membakar. Bum bum bum. Sementara Xiaoyan merasa terkejut, gugus cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno api teratai pemurnian iblis, berguncang dengan keras pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut saat dia melihat ruang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api teratai pemurnian iblis akan turun. Hanya api teratai pemurnian iblis yang mampu menyebabkan gugus cahaya misterius di belakang pikiran Xiaoyan bereaksi. Hanya api teratai pemurnian iblis yang dapat menyebabkan Xiaoyan, yang memiliki perlindungan dari 5 jenis api surgawi, merasakan sakit yang membakar. Bang! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiaoyan sedang melihat ruang yang terdistorsi dengan kejutan besar di hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang angkasa. Itu bertabrakan dengan keras dengan fluktuasi spiritual Xiaoyan. Bentrokan mengerikan yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan lengah. Suara mendengung terus bergema di benaknya. Dia bahkan merasa agak pusing. Siapa ini? Reaksi Xiaoyan cukup cepat. Dia pulih seketika setelah mengalami serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, raungan keras terdengar. Karena penyerang dapat menyebabkan dia menderita beberapa kerusakan, jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah darinya. Kamu anak muda dari klan Xiao, Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiaoyan memancarkan fluktuasi spiritual. Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang saya? Tampaknya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Menhol telah ditelan olehmu. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk mencapai keadaan surgawi yang sempurna.
Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Soul saya gagal berkali-kali. Anda benar-benar mewujudkan beberapa gaya Xiao Xuan. Orang misterius itu tidak menjawab Xiao Yan saat suaranya yang tenang perlahan ditransmisikan ke dalam hati Xiao Yan. Anda adalah kepala dari Hall of Souls. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam jiwa Xiao Yan. Siapa lagi di dalam aula jiwa selain kepala aula, yang belum menunjukkan dirinya, mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti itu? Awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai api teratai pemurnian iblis muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah, tapi karena Anda berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, Anda harus mengikuti kepala ini kembali ke aula jiwa. Inti jiwa dari Hall of Soul saya bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati siapapun. Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya menjadi lesu. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi sebagai tangan hitam besar, yang berukuran beberapa ribu kaki, terbentuk di langit. Itu mencapai ruang tempat jiwa Xiao Yan berada. Hun Misheng, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Suara samar tua tiba-tiba terdengar sementara tangan hitam besar menyerang Xiao Yan. Sebuah tangan yang sama besar terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang menakutkan meluas saat pembatasan ruang sekitarnya dihancurkan. Hantu tua, kamu memang sedang memantau api teratai pemurnian iblis. Kepala aula dari Hall of Soul segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Hall of Soulsmu, suara tua itu perlahan menjawab. Tinggalkan tempat ini. Suara tua terdengar di dalam hati Xiao Yan saat penjara spasial itu hancur. Xiao Yan merasakan jiwanya sepertinya didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik diri ke pikirannya. Kepalanya mengeluarkan keringat dingin. Seekor sapi perlahan-lahan memakan rumput di lapangan ribuan kilometer dari pavilion bintang jatuh saat jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria remaja di atas punggung sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke jauh ke langit barat laut. Ekspresi tua dan berpengalaman, yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia, memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda penggembala sapi mendesah dengan suara lembut. Dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan.